Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat dan Hatur Faizah Hadir, Ketua RW yang diwakili staf serta para senior, Kang Udo, Kang Dida, Kang Dedikus, Kang Asep, Sadayana, Kang Dedi, Atulung, Kang Wawan bagian Kesteki, Kang Ep, Sadayana, para senior, ibu-ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya di pagi hari ini, hari Minggu tanggal 7 September 2025, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan untuk bisa bersilaturahim, sekaligus kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf atas nama panitia bila ada hal-hal yang berkurang, karena memang ini persiapannya hanya 6 hari, 7 hari gitu ya. Tapi dengan tekad dan keikhlasan para panitia, alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Terima kasih, mohon maaf bila hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi, nuhun sadayana pasarokap, kita akan coba nanti mungkin lebih besar lagi ya kemudian kita akan reuni besar untuk keluarga besar Pantom, mudah-mudahan doanya aja. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Ketua RW 07 Bapak Haji Lesmana atau yang mewakili. Kami persilahkan Pak Desa Afrika Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun yang hormati Bapak Ketua DKM, mantan kita ini. Sekretaris Bang. Oh, di depan Bapak, depan Mas Wali. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua RT 01 dengan 07 yang hadir sekarang ini, Ketua RT 01, 04, 06, yang lain ya 06 sudah ada, 05 ada Pak Doni. Nah, ada. Jadi rekan-rekan dari juga pengurus Karma Taruna, para senior yang sudah hadir di sini. Kalau orang kami di sini yang biasa bukan Pantom Legos dari Bobo satu nerenana gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah mantan-mantan yang tinggal di sini tapi masih mencintai kita di sini. Jadi mereka mengaktifkan di sini untuk berbakti kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak banyak mereka yang saya sampaikan. Atas nama RW 07 menyampaikan apresiasi kepada Pantom yang melaksanakan kegiatan Maulid Nabi SAW. Karena dalam rangka peringatan ini kita bisa mengambil hikmahnya bagaimana keberadaan Nabi Muhammad SAW bisa kita laksanakan dan kita jalankan. Salah satunya adalah silaturahmi. Silaturahmi ini kita bisa cari kenal, banyak umur, banyak rezeki. Konon katanya begitu. Alhamdulillah, saya sebetulnya dengan Pak Dida sudah menyerahkan ini kepada generasi muda. Tidak banyak berarti yang bisa saya sampaikan. Terima kasih apresiasi kepada Pantom yang telah melaksanakan kerjasama dengan majelis DKM Ar-Rahman pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung setiap tahun supaya silaturahmi kita ini semakin terasa. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Nanggoparusan. Selanjutnya sambutan dari Ketua DKM Ar-Rahman Bapak Haji Suhaji
Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada hari ini diberikan nikmat yang besar dari Allah, terutama nikmat iman dan Islam dan sehat, sehingga kita dapat berkumpul di lapangan Ketok dalam rangka peringatan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dalam rangka peringatan Maulid Nabi ini, kami bersama Dekan Hormat mengucapkan terima kasih. Semoga saja peringatan atau Maulid Nabi ini mendapat hikmah apa yang telah diadakan dan disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar pada momen-momen itu saja Bapak Ibu ya. Yang penting saya sebagai kami sebagai ketua Dekan Hormat mengimbau, ayolah kita kumpul, jangan pada momen-momen tertentu kegiatan ini saja, tapi sering-sering kita kumpul di masjid untuk mengkaji, mencari ilmu bekal hidup kita. Contohnya Bapak, Nabi besar Muhammad SAW itu umurnya cuma 63 tahun, tapi dia sudah meninggalkan kita itu hampir 1400 tahun. Jadi sebentar sekali di dunia itu Pak. Abu Musa udah 5000 tahun yang lalu, tapi umurnya berapa Pak? Nah itu Pak. Jadi umur yang kita miliki ini tidak ada yang lebih dari 100 tahun, bisa gitu. Orang manusia cuma satu. Betul, benar-benar menikmati Muhammad. 100 tahun, biasa satu-satunya. Istrinya 99, kita di sini komitmen 670 tahun dari berdiri. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita isi sisa hidup kita ini menjadi tutur kata yang baik untuk generasi kita. Hanya itu dapat kami sampaikan, dan mudah-mudahan nanti dikupas oleh Pak Ustadz dan barangkali hikmah maulid yang kita boleh kasih. Lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Ketua DKM Ar-Rahman. Selanjutnya ceramah dan doa yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Utang Kurniawan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun obat, alhamdulillah ngajawab syarat tos kompak. Hadirin ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wasdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Tsumma qala aidan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrah dan inayahnya pada kesempatan siang hari ini, siang yang cukup cerah, mudah-mudahan secerah hati kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya senang sekali ketika bisa bertemu dengan para pemuda, para pemudi zaman baheula. Kembalinya zaman baheula lagi penting semangatnya.
Dan luar biasanya kita bisa hadir di tengah-tengah kesibukan. Saya yakin ibu dan bapak punya kesibukan masing-masing. Tapi alhamdulillah, ya, rasa semangatnya, kemudian juga solidaritasnya alhamdulillah yang dibalut dengan sebuah nama komunitas Pangkop. Mudah-mudahan Pangkop ini bukan hanya sebatas slogan, tapi memberikan jalan supaya kita jauh lebih baik lagi, supaya kita jauh lebih maju lagi, supaya kita jauh lebih erat lagi untuk bersilaturahim. Dan tentunya mudah-mudahan saat kita berkumpul bukan hanya sebatas di dunia, tapi juga kita bersama-sama nanti di yaumil akhir. Plus beserta baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kita mengingat bahwa Rasulullah Muhammad SAW merupakan suri tauladan buat kita, tentu tidak semata-mata Allah memerintahkan mengutus kepada Rasulullah, melainkan itu ada maksud dan tujuan. Tujuannya buat apa? Inni bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus kata Rasulullah itu untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang baik itu didasari oleh keimanan yang kuat, dibarengi dengan ketakwaan yang hebat. Tidak mungkin seseorang akan berakhlak kalau ternyata imannya lemah. Kalau kita ingin mengukur kualitas keimanan kita, apakah iman kita naik atau turun? Saat kita melaksanakan ibadah yang 5 waktu, yaitu sholat. Ibu dan bapak, kalau kita mendengar suara adzan senang nggak? Senang. Kamu adzan maghrib pas bulan suci Ramadan. Itu adanya sangat dinanti, sangat ditunggu-tunggu oleh kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ada adzan yang paling nikmat ketika adzan apa? Adzan subuh. Pemulaun adzan hati-hati. Allah. Tapi alhamdulillah sanajan hati-hati oke masih kena naik adzan. Ibu dan bapak, saya sudah miris sekarang. Di masjid-masjid itu para remaja hampir langka, sangat jarang. Saya ingat dulu waktu masih di Cilentah, jadi kita itu tetanggaan Bu. Saya ke Cilentah tahun 94. 92 saya keluar SD dari kampung, dari Cidaun, Cianjur Selatan, kemudian ngadu nasib ke Bandung. Jadi sambil kerja, sambil pesantren. Alhamdulillah bisa selesai dan bisa lanjut ke perguruan tinggi. Nah, ketika di waktu subuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ternyata bapak dan ibu yang ada eta nu jadi imam eta kene, anu sholat eta kene. Tapi insya Allah kalau di Masjid Ar-Rahman insya Allah ayeuna teh tos betul bapak-bapak para pemuda naoge aya. Tenang upami urangna aktif sadayana. Insya Allah masjid yang sama-sama kita cintai akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir bahwa kita pernah bersujud, bahwa kita pernah berdoa, bahwa kita telah mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu hoyong, bapak hoyong diangkat sebagai umat Nabi Muhammad. Di antara jin umat Nabi Muhammad itu nanti pas di yaumil akhir hurrun muhajjalin. Jadi muka dan tangannya itu bercahaya min asari wudu, bekas wudu. Artinya orang yang suka wudu berarti dia suka sholat. Nah, ketika Rasulullah Muhammad SAW menjadi seorang suami yang baik, ketika Rasulullah menjadi pembisnis, menjadi pedagang, Rasulullah menjadi pedagang yang hebat. Jujur, banyak sekali para pelanggan yang merasa puas dengan barang yang dijual oleh Rasulullah. Kenapa? Karena di situ tidak ada tipu daya, tidak ada kebohongan. Ketika Rasulullah menjadi pemimpin, menjadi khalifah, banyak yang dicintai, banyak yang mencintai, bukan hanya sebatas orang Islam, tapi orang non-Muslim pun merasa takjub kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena pangkat, kedudukan, jabatan bukan tujuan utama.
Kadang-kadang bagi orang yang kurang imannya, ketika dia menjabat mangpang mengkun tanda tangannya masih kena berlaku, mangpang mengkun masih kena boga kekuasaan. Sehingga yang terjadi adalah bagaimana caranya supaya saya menjadi orang yang paling kaya, menjadi orang yang berlimpah hartanya, tak peduli kepada rakyatnya. Naudzubillah ini, kalau sudah tujuannya seperti itu, maka kepemimpinannya tidak akan mendatangkan keberkahan. Nah kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjadi seorang panglima yang luar biasa. Ketika Islam diganggu, ketika Islam diserang, Rasulullah paling depan menyuarakan takbir Allahu Akbar. Bukan prajurit Tuhan yang didahulukan, ya, tapi Rasulullah sendiri sebagai panglima yang berada di barisan paling depan. Makanya dalam berperang membela agama Allah itu gak boleh lari dari pertempuran kalau tidak ada instruksi dari panglima. Kenapa? Karena ini akan menciutkan yang di belakang. Tunggu di hari di rumah berarti di tukangnya bakal sultan. Nah Rasulullah pantang menjawab. Rasulullah Muhammad SAW menjadi suri tauladan bagi siapapun. Sampai saat ini kita sering bersolawat, baik dalam sholat maupun di luar sholat, bentuk rasa cinta. Nah makanya adanya peringatan Maulid Nabi supaya kita bisa meneladani, supaya kita bisa mencontoh, supaya generasi berikutnya setelah kita pun mereka tidak salah ketika mengidolakan. Hadirin ibu bapak yang sama-sama mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu ayat lagi. Allah ingatkan, jika kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus mengikuti jejak Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun sudah 1400 tahun yang lalu beliau sudah tiada, tapi tetap namanya masih sering disebut-sebut oleh umatnya, masih sering diingat. Nah karena kita dianjurkan oleh Allah untuk bersolawat, tujuannya supaya beriring atau orang terkenal, Bapak Ibu suka tapi sering menyebut-nyebut insya Allah orang bakal kasihan ku karomah ku salawat meningkatkan kurang, mudah-mudahan dijaga di akhirat orang kerabat umat Nabi Muhammad SAW anu kenging insya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, terakhir rahmat Allah turun, rahmat Allah akan diberikan manakala mengikuti jejak Rasulullah. Rasulullah merupakan suri tauladan sampai kapanpun karena ini merupakan Nabi yang terakhir. Maka ketika Rasulullah punya anak laki-laki kemudian meninggal dunia dalam posisi masih anak-anak, kata para mufasir hikmahnya supaya tidak ada anggapan ada Nabi yang terakhir lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Dari lami-lami ini pamikri disebut betah dan masih kena betah gitu ibu. Kaki dan tadi bisa dilakukan kaki berdaya yang kepuluh ganti. Kami dan ibu serang bapak oke beri melanjutkan beri karaokean harus. Ya, saya akhiri dengan doa. Mari kita sama-sama untuk menundukkan hati dan pandangan kita. Seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ini angkau ini menjadi wasilah kebaikan buat kita semua. Mudah-mudahan yang sudah mendahului kita oleh Allah diampuni segala dosa dan kesalahannya, mendapatkan kesempatan untuk memasuki surga Allah. Mudah-mudahan kita semua yang masih hadir, yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, kita dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan juga kita berkumpul bukan hanya sebatas di dunia, tapi kita juga berkumpul nanti di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin 'alaina fi shaqatil maut wa najatan minan nar wa tafwidal hisab Rabbi rahmi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan hamba-Mu, ya Rabb. Ampuni segala dosa dan kesalahan ibu bapak kami. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami. Ya Allah, mudah-mudahan keturunan hamba menjadi keturunan yang soleh dan solehah, akan menjadi investasi buat hamba nanti di yaumul akhir. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, berikanlah rezeki yang halal dan thayyib. Selanjutnya acara ramah tamah dan hiburan. Mangga untuk para undangan dipersilahkan mencicipi makanan yang telah disediakan anak-anak. Karya Bimbo yang mungkin beberapa hari yang lalu salah seorang personilnya Kang Acil meninggalkan kita, mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima iman Islamnya. Kang Acil musisi legend, sarang lah nyanyinya pasti terang lah, Rindu Rasul. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Ayo berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cinta secara bersahaja? Ya, sarang. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa